Assalamualaikum Umi, izin bertanya, bagaimana jika seorang istri ingin KB tapi Mm. dilarang sama suami? Padahal niat istri hanya ingin menjaga jarak kehamilan agar tidak terlalu dekat Umi. Saya seorang istri yang sedang hamil lagi saat anak-anak masih kecil. Saya merasa kondisi ini terlalu berat Umi, mohon nasihatnya. Baik ya, subhanallah. Emang ada sebagian suami itu egois ya. Soalnya mereka nggak pernah ngerasain hamil sih. Jadi mereka nggak pernah ngerasain sakitnya hamil, mereka nggak pernah sakitnya melahirkan, sehingga Ya, kadang egois. Istri dilarang KB. Satu sisi, nanti giliran istri hamil punya anak kecil, dia nggak ikutan bantuin. Dia nggak hanya karena ini nggak boleh KB. Sudah kita tawakal, anak adalah rizki dari Allah. Semakin banyak anak banyak rizki. Ya enak ngomong gitu. Dia nggak ikut ngerasain. Coba dia seorang laki-laki itu disuruh ngerasain hamil aja, nggak usah lama-lama 9 bulan. 1 bulan aja deh kalau dia kuat gitu loh. Karena itu bukan hal mudah, berat. Nggak seandainya nggak punya tanggungan anak kecil, hamil, itu aja sudah luar biasa berat. Apalagi kadang sudah hamil, habis itu ngurusin anak kecil, belum lagi nanti suaminya nuntut juga pengen diurus. Kalau nanti nggak ngurus suaminya juga ngomel. Kan gitu, ada sebagian suami itu begitu, gak berpikir. Heran kita dengan model suami yang seperti itu. Jadi kok bisa, kok tega. Kadang pembantu juga dia nggak bisa nyiapin. iya. Sudah begitu nafkah juga kadang pas-pasan. Udah gitu suaminya, istrinya disuruh pontang-panting seperti itu. Nggak bisa hubungan rumah tangga yang model seperti itu. Sadari, hamil tuh kita bukan menentang masalah banyak anak, banyak rizki. Insya Allah iya, semua orang membawa rizkinya. Karena Allah nggak akan menciptakan ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Nggak ada yang berjalan di muka bumi kecuali Allah bagian rizkinya. Jadi setiap anak tuh memang ada bagian rizkinya masing-masing. Tapi pun kita pun harus mikir dong. Jadi ngerasain dong, posisikan posisi Anda itu kalau di posisi istri seperti apa. Mampukah gitu. Karena hamil sendiri itu prosesnya sangat-sangat tidak nyaman. Proses awal kehamilan itu ada morning apa istilah morning sickness. Oh iya, mohon listrik gitu. Jadi pagi udah muntah, mual dan sebagainya. Tapi kebetulan istri saya hamilnya enak banget. Seenak-enaknya hamil tuh tetap gak Gak enak. enak. Seenak-enaknya hamil tuh ya. Seandainya memang istri Anda gak pernah mabuk, gak pernah muntah, tetap aja gak gampang. Bawa sesuatu dalam perut berat. Untuk gerak sendiri berat, gak taunya masih harus gendong anak kecil. Iya. Lihat, masih gendong anak kecil. Nanti kalau anaknya nangis dia harus gendong. Kalau anaknya rewel dia harus iniin. Lawang dia tuh bawa badan sendiri aja tuh sudah berat gitu loh. Anda mikir sebagai seorang suami. Makanya subhanallah ya. Jadi gini, kalau memang ternyata suami tidak bisa diajak komunikasi, mungkin Anda gini, caranya kalau memang ada suami model begitu, bisa nanti Anda mungkin ajak ziarah ke tempat orang soleh atau apa. Sambil nanti mungkin Anda coba bertanya. Paling enggak, tapi Anda calling dulu yang orang soleh yang gitu ibaratnya untuk nanti mungkin berikan Heeh. nasihat gitu kan kepada suami, karena ada memang yang itu tadi, jadi pakai ilmunya nggak pakai apa ya, jadi asal nggak boleh KB haram ini semua, jadi nggak dipikirkan. Padahal memang niat istri sebenarnya bukan tidak mau punya anak, pengen membagi apa mengatur kehamilan. Dan memang ini yang kami juga menyarankan, walaupun memang punya anak itu adalah satu nikmat rizki, akan tetapi pun Anda pun sebagai seorang, ini seandainya wanitanya aja ya, Anda pun nggak boleh dolim. Walaupun misalnya Anda senang banget nih hamil melahirkan, tetap pikirkan hak anak Anda. Anak Anda itu punya hak menyusui 2 tahun. Jangan ambil hak mereka itu. Iya, Umi. Jangan dikurangi hak mereka. Beri mereka kesempatan untuk menyusui secara maksimal. Mm-mm. 2 tahun itu jangan dikurangi. Itu loh. Ini kasihan. Jadi jangan sampai 2 tahun dikurangi diganti botol. Nanti adiknya begitu lagi. Terus gimana? Jadi jangan diambil hak itu. Jadi biarkan anak kita itu bisa menyusui sempurna 2 tahun. Kalau setelah itu baru hamil lagi. Karena kalau nanti hamil dalam kondisi anak belum 2 tahun, lihat, Anda nyusuin yang ini katanya nanti efeknya tidak bagus kepada yang disusui yang di dalam Iya. perut. Tapi kalau dibiarkan ini akhirnya pakainya susu botol formula. Lo lihat, memasukkan hal-hal seperti itu ke anak dari dini. Ini kan bukan suatu hal yang bagus, walaupun katanya promonya susu formula adalah ini yang paling bagus di dunia, tidak akan mampu mengalahkan kualitasnya ASI. Itulah. Maka pada para wanita pun ya Anda mikir juga, walaupun suami ibaratnya membuka apa tidak apa artinya memang Anda pun senang dengan kehamilan, tapi pun tetap beri hak anak Anda lah. Bagi suami lebih ngerti lagi. Jangan menuntut istri untuk seperti itu tapi Anda tidak memberikan solusi. Dan tadi pun apalagi niat istri bukan tidak mau punya anak, hanya ingin menjaga jarak agar semuanya bisa nyaman. Anaknya pun yang kecil nyaman, punya mendapatkan hak kasih sayang, menyusui sempurna. Iya, Nanti Umi. pun nanti si istri yang mengandung pun nyaman kan gitu. Karena pun ya biasanya apa kalau terjadi kayak
bertumpuk begitu. Efeknya itu apa ya? Biasanya nanti si anak yang pertama itu biasanya bawaannya jadi sensitif ke adiknya itu juga. Karena ngerasa ibaratnya jatahnya nyusui dia tuh diambil. Sehingga kadang mereka tuh susah untuk akrab dengan adiknya. Pegel bawaannya pengen gebukin adiknya terus gitu. Karena memang ada cemburu. Dia masih butuh kasih sayang, belum bisa diajak ngobrol. Tiba-tiba dia menyusui harus diputus. Lah ini dikarenakan ada adik baru. Jadi dari awal tuh biasanya secara psikologi ke anak pun begitu. Kita menemukan anak yang jaraknya agak jauh ya, dengan jarak yang mepel-mepel begitu, itu lebih gampang untuk menjadikan si kakak atau si abang tuh benar-benar ngerasa posisi sebagai kakak abang di saat ada jarak yang lumayan gitu. Jadi kasih sayang ke adiknya tuh beda sama yang nempel-nempel. Yang nempel ini suka berantem. Sampai gedenya pun masih suka berantem gitu ya. Tapi kalau yang agak jarak itu malah ngalah, bawaannya ngalah, ke adiknya sayang begitu. Jadi memang rupanya ada pengaruh. Maka tadi ya para istri, kalau memang suami Anda kok ngotot seperti itu, tidak boleh KB. Satu sisi dia tidak memberikan solusi, hanya bisa menyuruh, padahal Anda yang tahu kondisi Anda. Anda tahu Anda merasa berat ketika harus mengandung lalu punya anak kecil. Anda yang merasakan capeknya misalnya kehamilan, melahirkan, ngurusin, udah gitu suami nggak tahu. Maka Anda bisa saja misalnya pakai cara mungkin ya mengatur misalnya KB-nya pakai KB hari. Waduh kalau hari sering kebobolan Umi. Ya sudah mungkin Anda bisa ibaratnya ya tetap komunikasi deh dibangun gitu kan, ini untuk keselamatan diri, ada untuk keselamatan jiwa Anda gitu loh. Jadi karena Anda yang paling tahu, karena kondisi pun seperti itu tidak bagus untuk Anda secara psikologi dan juga akan berdampak tidak bagus juga untuk anak-anak juga gitu ya. Maka mungkin Anda bisa mengadu, bisa menyampaikan kepada mertua atau bisa ke orang tua supaya nanti ya memberikan pemahaman kepada suami, atau bisa juga kepada guru yang orang yang dihormati suami untuk memberikan nasihat, sehingga ketika Anda akhirnya pun memang harus melakukan KB atau apapun dan juga harus dipilih KB yang sekiranya memang tidak membawa mudarat, artinya tidak sampai membawa efek yang lain. Karena memang mungkin suami tanyakan ketidakmauannya KB itu apa, mungkin bisa saja dipikir dari sisi kesehatan. Kalau gitu ayo suami diajak sekalian konsultasi dengan yang ngerti ilmunya itu supaya nanti suami yakin. Atau kalau misalnya memang dan juga ingat jangan memilih, jangan sampai memasang KB misalnya mohon maaf seperti IUD tapi memasangnya kepada laki-laki, itu juga bukan hal yang diperkenankan. Jadi intinya Anda memang harus selektif ya, memilih IUD yang paling aman, yang paling tidak membawa mudarat, dan juga kalau bisa ya itu tadi berikan pemahaman kepada suami, komunikasi yang bagus. Ya sebenarnya istri itu punya peran untuk merayu suami, itu paling gampang lah. Anda pintar-pintar aja deh ngerayu suami gitu ya, pintar-pintar ngerayu suami dengan bahasa manja dan sebagainya. Keinginan Anda untuk beri jarak karena pengen memberikan perhatian kepada anak-anak maksimal, dan supaya Anda pun tidak berat dalam menjalani kehamilan. Jadi itu kalau bisa bangun komunikasi yang indah. Kalau ternyata mentok di situ, komunikasi nggak bisa berjalan, baru nanti minta bantuan orang lain, apakah guru ataukah mertua ataukah orang tua ataupun siapa yang sekiranya akan bisa didengarkan oleh suami. Jadi seperti itu tahapannya. Kalau nanti memang benar-benar nggak dengan kondisi Anda yang sekiranya akan bisa membahayakan diri, jiwa, maka nanti kita kasih solusi yang berikutnya. Untuk sekarang coba dulu dengan cara itu, baru nanti kalau ternyata masih mentok, nggak mempan, baru nanti kasih kabar lagi ke kami kasih solusi yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.